Halo semua teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan dan menjabarkan sebuah materi penting nih buat kalian tentunya. Dan aku akan sedikit berbagi ilmu pengetahuan tentang materi dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, di sini aku ambil dari referensi buku eh, Human Resource Management 14 edition oleh Erwin Mondi. Nah, di buku ini aku membaca di chapter 9 tentunya. Nah, materi apa itu? Nah, materinya adalah tentang kompensasi. Nah, apa kalian tahu tentang kompensasi? Harusnya kalian tahu dong. Apalagi kalian yang sudah bekerja di perusahaan atau sedang bekerja. Nah, itu pasti kalian tahu dong apa sih kompensasi itu. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang kompensasi itu, di mana aku akan menjelaskan sebuah 5 poin utama, yaitu pertama tentang pengertian, yang kedua, aku akan menjelaskan tentang proses atau alur terjadinya. Yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang pengaruh bagi beberapa sektor. Dan keempat, aku akan menjelaskan tentang dampak positifnya. Dan terakhir, aku akan menjelaskan tentang dampak negatifnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit pengertian dari kompensasi. Kompensasi mungkin di kepala pikiran kalian pasti udah ngerti dong, kompensasi itu pasti ada kaitannya tentang perusahaan dan karyawan, di mana karyawan tersebut bekerja kan. Nah, di sini aku akan menjelaskan arti sebuah kompensasi. Kompensasi adalah total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Nah, jadi di sini kompensasi itu tentunya sebuah imbalan yang diberikan oleh perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Nah, itu biasanya perusahaan ini memberikan kompensasi itu berbeda-beda. Jadi, perusahaan A itu memberikan kompensasi seperti ini, sedangkan perusahaan B memberikan kompensasi seperti ini. Nah, tentunya di dalam perusahaan tersebut juga itu, nah karyawannya itu juga pasti berbeda-beda dong menerima kompensasinya, tergantung dari mungkin jabatannya atau mungkin divisi atau departemen dia bekerja, seperti itu. Nah, kompensasi itu merupakan salah satu fungsi penting dalam MSDM, karena kompensasi itu merupakan salah satu aspek yang paling sensitif teman-teman di dalam sebuah hubungan kerja. Kenapa sensitif ya? Karena kompensasi itu tidak bisa disamaratakan oleh semua bagian, oleh semua perusahaan tentunya. Jadi agak sensitif ya teman-teman. Jadi ini biasanya sih kompensasi itu lebih ke internal. Jadi perusahaan itu yang lebih ngerti kompensasi yang diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut gitu. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi tersebut. Makanya aku akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kompensasi ini, oke? Nah, kemudian sebenarnya kompensasi ini tuh membantu dong dalam memberi penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Jadi kompensasi ini diberikan untuk mencapai sebuah goals atau cita-cita dari suatu organisasi tersebut. Dan tentunya juga kompensasi ini tuh istilahnya akan memberi semangat bagi karyawan tersebut untuk bekerja, seperti itu. Kemudian menurut survei masyarakat MSDM, eksekutif SDM mengidentifikasi kompensasi sebagai cara untuk mempertahankan dan memberi penghargaan kepada karyawan terbaik sebagai tantangan nomor satu. Nah, ini sih aku jelasin tadi. Jadi kompensasi ini sebagai acuan atau target bagi masing-masing karyawan untuk bisa istilahnya mengusahakan tujuan organisasi itu akan tercapai. Nah, makanya perusahaan itu akan memberi kompensasi kepada karyawan tersebut yang istilah karyawan terbaik atau karyawan pilihan atau karyawan yang sangat bersemangat lah pokoknya di perusahaan tersebut. Nah, itu misalnya perusahaan A itu menyediakan paket kompensasi yang sangat kompetitif yang terdiri dari jumlah gaji yang menguntungkan dan tunjangan karyawan. Nah, tunjangan karyawan di sini bisa berupa asuransi kesehatan, teman-teman. Seperti itu. Kemudian aku akan sedikit menjelaskan juga tentang tujuan kompensasi. Oke. Jadi tujuan keseluruhan dari kompensasi adalah untuk menarik tentunya. Kemudian kedua mempertahankan dan ketiga memotivasi karyawan. Nah, di sini memotivasi karyawan ini yaitu tujuan penting dari kompensasi, seperti itu. Nah, kemudian setidaknya ada 3 mekanisme kompensasi itu berkontribusi untuk tujuan ini. Yaitu pertama, yaitu bayaran membantu menentukan standar hidup seseorang. Nah, di mana upah yang tinggi
upah yang lebih tinggi didapatkan oleh oleh seorang karyawan, yaitu akan membuat orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya itu contohnya seperti makanan, tempat tinggal yang lebih mudah dibanding orang yang bekerja dengan berpenghasilan rendah. Kemudian orang dengan memiliki gaji tinggi juga itu akan membuat orang tersebut dapat menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya. Contohnya seperti bisa berkunjung ke restoran, kemudian dapat membeli mobil-mobil mewah yang dia inginkan, dan tentunya liburan bersama keluarga, teman, dan sahabat, atau mungkin pacar, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu tingkat upah mempengaruhi sikap karyawan. Seperti kepuasan kerja, nantinya harus berkontribusi pada kinerja pekerjaan yang lebih baik. Nah, ini jadi intinya berpengaruh juga dong kepada sikap karyawan. Jadi ketika kompensasi itu besar, maka karyawan itu juga akan berusaha bagaimana bisa istilahnya mendapatkan tujuan tersebut. Maka dia akan bersikap seperti apa, yaitu akan membuat sebuah kepuasan kerja kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu jenis pembayaran. Pembayaran di sini itu pembiayaan yang insentif. Pembayaran insentif menyelaraskan kepentingan karyawan dengan misi perusahaan. Nah, kompensasi insentif ini melayani kepentingan bersama antara karyawan dan perusahaan. Kemudian karyawan penjualan memiliki potensi untuk memperoleh jumlah insentif yang lebih tinggi. Karena untuk mencapai tujuan tersebut, maka penjualan juga harus semakin tinggi. Oke. Kemudian yang penjualan yang lebih tinggi atau lebih banyak itu berkontribusi juga pada peningkatan pendapatan perusahaan tersebut. Ada 5 jenis kompensasi finansial langsung. Yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, ada penyesuaian biaya hidup. Kemudian ada pembayaran senioritas. Kemudian keempat, ada pembayaran untuk kinerja. Dan kelima, ada pembayaran atau gaji yang berfokus pada orang. Jadi aku akan menjelaskan satu persatu jenis kompensasi finansial langsung seperti ini. Yang pertama tadi aku sudah menjelaskan tentang gaji pokok karyawan. Nah, sebagian besar karyawan itu menerima gaji pokok. Seiring waktu, profesional SDM, sumber daya manusia, bekerja dengan manajer tentunya untuk melakukan penyesuaian terhadap pembayaran pokok. Ada berbagai metode untuk melakukan penyesuaian ini. Profesional SDM bekerja dengan manajer juga untuk menyesuaikan gaji pokok karyawan berdasarkan satu atau lebih dari 4 jenis kompensasi finansial langsung. Yang tadi udah dijabarin, yaitu ada upah, ada gaji, ada komisi, dan ada bonus. Kemudian perusahaan menyalurkan gaji pokok kepada karyawan dalam satu dari 2 bentuk, yaitu bisa dalam bentuk pembayaran per jam atau upah, dan atau pembayaran sebagai gaji. Kemudian karyawan mendapatkan bayaran per jam untuk setiap jam kerjanya. Mereka mendapatkan gaji untuk melakukan pekerjaan mereka terlepas dari berapa jam sebenarnya mereka bekerja. Nah, di sini perusahaan tuh mengukur gaji secara tahunan. Dan dalam buku ini, di dalam buku Human Resource Management ini by Mondi, pada bulan Juli 2013, tingkat rata-rata mingguan untuk pekerja adalah sekitar kurang lebih $824,6. Secara tahunan, angka ini diterjemahkan menjadi $42,848. Di sini berdasarkan 40 jam kerja per minggu selama 52 minggu kalender. Kemudian yang kedua, tadi adalah penyesuaian biaya hidup. Penyesuaian biaya hidup atau Cost of Living Adjustments atau COLA, bukan COLA ya, tapi COLA, itu merupakan kenaikan gaji pokok berkala yang didasarkan pada perubahan harga sebagaimana dicatat oleh Indeks Harga Konsumen atau CPI or Consumer Price Index. Oke, kemudian COLA memungkinkan pekerja mempertahankan daya beli dan standar hidup mereka dengan menyesuaikan pembayaran pokok untuk inflasi, dan kompensasi per jam nyatanya mengukur daya beli dolar, sedangkan kompensasi per jam nominal adalah nilai nominal dolar.
Kemudian, peningkatan dalam biaya barang dan jasa menyebabkan pembayaran nominal lebih rendah dari pembayaran real. Kemudian ketiga, tadi apa? Benar. Tiga adalah pembayaran senioritas. Senioritas ini bukan senioritas dalam artian bullying gitu ya, tapi di sini adalah senioritas adalah lamanya waktu seorang karyawan dikaitkan dengan perusahaan, divisi, departemen, atau pekerjaan. Nah, sistem pembayaran senioritas ini menghargai karyawan dengan penambahan berkala ke gaji pokok sesuai dengan lama layanan karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, rencana pembayaran ini mengasumsikan bahwa karyawan menjadi lebih berharga bagi perusahaan dengan waktu dan bahwa karyawan yang dihargai akan pergi jika mereka tidak memiliki gagasan yang jelas bahwa gaji mereka akan meningkat seiring waktu. Jadi membuat suatu peraturan atau mungkin perjanjian di mana gaji mereka tuh sewaktu-waktu dapat meningkat sehingga karyawan tersebut tidak gundah gelisah gitu karena tidak memiliki gagasan yang tepat, nantinya tuh gajiku akan naik atau tidak. Jadi sepertinya lebih baik perusahaan itu dengan menghargai karyawannya harus ada suatu ketentuan kelak peningkatan gaji karyawan tersebut, seperti itu. Kemudian karyawan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan seperti itu dari pendidikan dan pelatihan formal, termasuk pengalaman di tempat kerja. Kemudian senioritas memberikan penghargaan kepada karyawan karena memperoleh dan memperbaiki keterampilan mereka sebagaimana diindeks oleh senioritas. Secara historis, program pembayaran senioritas ini adalah metode umum untuk menghargai kinerja karyawan, seperti itu. Kemudian namun sebagian besar perusahaan mengesampingkan penggunaan rencana senioritas ini demi metode pembayaran untuk kinerja yang secara eksplisit mengukur kinerja seperti metode pembayaran prestasi dan metode pembayaran insentif. Kemudian yang keempat, masih ingat? Ya, benar. Yaitu pembayaran berbasis kinerja. Gaji berbasis kinerja diatur oleh seberapa baik seorang melakukan pekerjaan tersebut. Untuk memaksimalkan tujuan perusahaan, penting untuk menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja. Nah, ini jadi seperti ada rules atau aturan di mana bila kinerja baik, maka kompensasi karyawan juga biasanya sih bisa lebih baik dan berubah seperti itu. Dan tujuan pembayaran berbasis kinerja ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberi penghargaan kepada mereka yang paling membantu dalam mencapai tujuan ini. Jadi seperti reward yang diterima oleh karyawan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu adalah pembayaran berbasis kinerja, yaitu hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan diberi insentif yang tepat, sebagian besar karyawan akan bekerja lebih keras dan lebih pintar. Dalam survei terbaru di dalam buku ini, perusahaan yang melaporkan hasil terbaik dari program Pay for Performance, mereka menggunakan beberapa penghargaan untuk mengenali dan menghargai kinerja karyawan, termasuk contohnya yaitu gaji pokok 91%, insentif jangka pendek sebanyak 71%, bonus pot sebanyak 49%, penghargaan ekuitas sebanyak 33%, insentif jangka panjang lainnya sebanyak 18%, dan bagi hasil sebanyak 7%. Kemudian di pembayaran berbasis kinerja ini ada dua, yaitu ada istilah merit pay dan merit bonus. Jadi aku akan menjelaskan tentang merit pay. Merit pay adalah kenaikan gaji yang ditambahkan ke gaji pokok karyawan berdasarkan tingkat kinerjanya. Nah, peningkatan ini memberikan penghargaan atas usaha atau hasil yang luar biasa, memotivasi kinerja masa depan, dan membantu pemberi kerja atau perusahaan mempertahankan karyawan yang dihargai tersebut. Nah, oleh karena itu, karyawan menerima jumlah tambahan setiap tahun mereka berada di daftar gaji terlepas dari tingkat kinerja yang nanti. Kemudian yang kedua tadi ada merit bonus. Nah,
Perusahaan semakin menempatkan persentase lebih tinggi dari anggaran kompensasi mereka dalam bonus prestasi yang merupakan penghargaan keuangan tahunan satu kali berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan ke gaji pokok. Nah, pendekatan ini lebih baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya kompensasi langsung dengan tidak menambahkan kenaikan gaji ke pembayaran pokok secara permanen. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu pembayaran insentif. Nah, insentif itu apa, teman-teman? Nah, insentif atau upah variabel merupakan kompensasi di mana selain upah atau gaji pokok yang berfluktuasi sesuai dengan pencapaian beberapa standar karyawan. Nah, pembayaran insentif ini menambah gaji pokok karyawan, tetapi pembayaran insentif ini muncul sebagai pembayaran satu kali. Perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program pembayaran insentif untuk berbagai jenis karyawan, juga termasuk pekerja produksi, karyawan teknis, dan pekerja layanan. Nah, perusahaan pada umumnya melembagakan program pembayaran insentif ini untuk mengendalikan biaya penggajian atau untuk memotivasi produktivitas karyawan. Dan perusahaan menggunakan upah insentif untuk menghargai karyawan perorangan, kelompok karyawan, atau seluruh perusahaan berdasarkan kinerja mereka. Nah, manajemen biasanya bergantung pada tujuan bisnis untuk menentukan tingkat upah insentif. Jadi di sini di pembayaran insentif nantinya ada 3 poin juga, 3 materi, yaitu dengan rencana insentif individu, ada rencana insentif kelompok, dan rencana insentif dalam perusahaan. Jadi yang pertama yaitu adalah rencana insentif individu. Di bagian ini akan ditinjau 4 rencana pembayaran insentif individu yang umum digunakan. Yang pertama yaitu piecework, yaitu adalah rencana pembayaran insentif di mana karyawan dibayar untuk setiap unit yang mereka hasilkan. Yang kedua, rencana insentif manajemen memberikan bonus kepada manajer ketika mereka memenuhi atau melampaui tujuan berdasarkan penjualan laba produksi. Kemudian yang ketiga, di bawah rencana dorongan perilaku, karyawan menerima pembayaran untuk pencapaian perilaku tertentu. Yang keempat, perusahaan biasanya mengendalikan rencana rujukan untuk meningkatkan rekrutmen karyawan yang sangat berkualitas. Nah, kelebihan rencana insentif individu ini yaitu pertama, mempromosikan distribusi kompensasi yang adil dalam perusahaan, yaitu jumlah yang diterima karyawan tergantung pada kinerja pekerjaan mereka. Kedua, semakin baik kinerja karyawan, semakin banyak yang mereka hasilkan juga. Yang ketiga, pembayaran yang adil pada akhirnya memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kinerja terbaik. Nah, tadi kan kelebihannya dari rencana insentif individu, kemudian aku akan membacakan kelemahan rencana insentif individu ini, yaitu mereka dapat mendorong perilaku tempat kerja yang tidak diinginkan ketika rencana-rencana ini hanya menghargai satu atau sebagian dari dimensi yang membentuk total kinerja pekerjaan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu tadi rencana insentif kelompok. Tadi yang pertama rencana insentif individu, yang kedua rencana insentif kelompok. Nah, di rencana insentif kelompok ini yaitu insentif berbasis kelompok ditentukan oleh seberapa baik kinerja kelompok dalam pemenuhan pekerjaan. Nah, karena kinerja kelompok itu terdiri dari upaya individu, karyawan individu harus diakui dan dihargai atas kontribusi mereka. Mengubah struktur kompensasi perusahaan dari sistem berbasis individu ke sistem berbasis kelompok dapat memberikan hasil yang kuat. Dengan melakukan hal itu, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Nah, di rencana insentif kelompok atau tim itu memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, perusahaan merasa lebih mudah untuk mengembangkan standar kinerja untuk kelompok daripada individu. Yang kedua, kelebihannya,
Output dari suatu kelompok lebih cenderung mencerminkan produk atau layanan yang lengkap. Kelebihan yang ketiga, karyawan mungkin lebih cenderung untuk membantu orang lain dan bekerja secara kolaboratif atau barengan gitu jika organisasi mendasarkan penghargaan pada hasil tim atau kelompok. Tadi ada kelebihan, tentunya ada kekurangan dong. Nah, kekurangan atau kelemahannya yaitu terkait dengan pemain yang patut dicontoh. Jika individu dalam kategori ini merasa bahwa mereka berkontribusi lebih dari karyawan lain dalam grup, mereka mungkin menjadi tidak puas dan memilih untuk pergi. Nah, rencana insentif yang ketiga tadi yaitu rencana insentif dalam perusahaan. Perusahaan melembagakan program pembagian keuntungan untuk meredakan ketidakpuasan pekerja dengan upah rendah dan mengubah keyakinan mereka bahwa manajemen perusahaan membayar upah di bawah standar untuk mendapatkan keuntungan besar. Sederhananya, manajemen percaya bahwa pekerja tersebut akan cenderung menentang praktik manajerial jika mereka menerima bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, rencana pembagian keuntungan dapat membantu dalam merekrut, memotivasi, dan mempertahankan karyawan tersebut yang biasanya meningkatkan produktivitas. Nah, di rencana insentif dalam perusahaan ini dikenal dengan suatu istilah bagi hasil. Nah, kalian tahu nggak sih bagi hasil itu apa? Oke, aku akan menjelaskan definisi bagi hasil. Bagi hasil adalah rencana kompensasi yang menghasilkan distribusi persentase yang telah ditentukan dari laba perusahaan kepada karyawan. Nah, banyak perusahaan menggunakan jenis rencana ini untuk mengintegrasikan kepentingan karyawan dengan kepentingan perusahaan. Nah, di dalam bagi hasil itu ada beberapa variasi rencana bagi hasil, tetapi 3 jenis rencana dasar yang digunakan saat ini adalah yang satu, contoh nih, bagi hasil saat ini. Yang kedua, bagi hasil yang ditangguhkan. Dan ketiga yaitu rencana kombinasi atau mixing, pencampuran keduanya. Nah, aku akan jelaskan satu persatu. Yang tadi pertama, bagi hasil saat ini itu memberikan pembayaran kepada karyawan secara tunai atau saham segera setelah keuntungan ditentukan. Yang kedua, bagi hasil yang ditangguhkan itu adalah melibatkan penempatan kontribusi perusahaan dalam kepercayaan yang tidak dapat dibatalkan, dikreditkan ke akun masing-masing karyawan. Yang tiga, rencana kombinasi itu memungkinkan karyawan untuk menerima pembayaran bagian dari bagian laba mereka berdasarkan basis saat ini, sementara menunda pembayaran bagian dari bagian mereka. Seperti itu. Nah, aku udah menjelaskan tadi tentang kompensasi finansial langsung atau kompensasi inti. Nah, tadi kan ada 4 materi atau 4 pokok yang di dalam kompensasi finansial langsung ini, yaitu dia ada gaji, ada upah, ada komisi, ada bonus. Nah, kalian teman-teman tahu nggak sih apa bedanya 4 ini? Oke, ini untuk flashback materi yang tadi, mungkin aku akan menjelaskan definisi masing-masing materi tersebut ya, yang tuh ada gaji, upah, gaji, upah, komisi dan bonus. Nah, kalau gaji itu adalah satuan upah sebagai pengganti keahlian, waktu dan tenaga yang dicurahkan seorang pegawai dalam perusahaan. Nah, besar kecilnya gaji tergantung pada seberapa besar waktu atau tenaga yang dibeli oleh perusahaan tersebut. Di sini dibeli bukan dibeli gimana ya, cuman dibeli itu yang apa yang di perusahaan dapatkan dari tenaga kerja tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua tadi upah. Nah, upah itu adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan dan mengacu pada perjanjian awal pekerjaan. Nah, di sini upah itu harus sesuai dengan surat kontrak kerja atau surat perjanjian kerja di awal dibuat.
Nah, untuk komisi dan bonus itu sebenarnya untuk orang awam mungkin agak mirip, tapi intinya komisi itu ada perjanjian khusus di awal, sedangkan bonus itu tidak ada perjanjian khusus di awal, dan itu terserah dari perusahaan atau pemberi bonus tersebut. Nah, untuk lebih detailnya, komisi adalah bagi hasil dari sebuah usaha yang memiliki target yang jelas. Besaran komisi ditentukan di depan, dan komisi hanya diberikan apabila target yang disepakati di awal itu tercapai. Jika tidak tercapai, ya itu kehendaknya perusahaan atau pemberi komisi tidak mengeluarkan komisi kepada tenaga kerja atau karyawan tersebut gitu. Nah, sedangkan bonus itu sebenarnya berasal dari kata Latin yang bermakna atas kebaikan hati. Jadi seperti ikhlasnya owner atau pengusaha atau siapapun yang itu mau ngasih bonus itu kepada tenaga kerja atau karyawan tersebut. Nah, bonus tidak ada dasar perhitungan yang mengikat, tidak bisa dijanjikan dan tidak tergantung oleh target yang dicapai. Nah, istilahnya bonus itu seperti bentuk ucapan terima kasih pada dari owner usaha kepada karyawan. Person focus pay atau gaji yang berfokus pada orang. Pembayaran yang berfokus pada orang memberi kompensasi kepada karyawan karena mengembangkan fleksibilitas, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan sejumlah pekerjaan secara efektif. Program-program ini menghargai karyawan atas potensi mereka untuk memberikan kontribusi positif ke tempat kerja berdasarkan keberhasilan mereka dalam memperoleh keterampilan atau pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan. Rencana pembayaran berbasis pekerjaan menghargai karyawan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan sebagaimana ditentukan dalam uraian tugas atau sasaran mereka. Proses ini ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kompensasi finansial langsung yang dimulai dengan pertimbangan faktor kontekstual yang sudah aku tadi jelaskan. Nah, teknik manajemen yang digunakan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan meliputi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Dan ini mengarah pada penciptaan struktur pekerjaan. Nah, suatu organisasi harus terlebih dahulu mendefinisikan dan menjelaskan konten pekerjaan. Nah, profesional SDM menggunakan analisis pekerjaan untuk tujuan ini. Produk sampingan utama dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan melayani berbagai tujuan, termasuk data untuk mengevaluasi pekerjaan. Dengan deskripsi pekerjaan, profesional SDM dapat menggunakan evaluasi pekerjaan untuk menilai nilai relatif semua pekerjaan. Dasar utama untuk membuat penilaian nilai adalah pertimbangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan serta kondisi kerja. Profesional SDM harus memberikan pertimbangan hati-hati terhadap kebijakan kompensasi yang akan ditekuninya. Dan ini fokus pada tingkat upah. Misalnya membayar lebih tinggi rata-rata daripada pasar untuk pekerjaan serupa, dan membayar campuran seperti persentase kompensasi finansial langsung yang mengarah ke gaji, tunjangan karyawan, dan penyesuaian seperti pembayaran insentif. Profesional SDM melakukan survei kompensasi untuk mengidentifikasi apa dan bagaimana kompetisi membayar karyawannya. Setelah dipersenjatai dengan informasi tentang tingkat upah pasar, profesional SDM mengembangkan fitur struktur pembayaran yang memfasilitasi administrasi kebijakan pembayaran. Ini termasuk kisaran gaji dan nilai pembayaran. Kemudian masuk di apa pengaruh kontekstual pada kompensasi keuangan langsung. Nah, di sini ada banyak pengaruh kontekstual yang harus diperhitungkan. Di antara pertimbangan yang paling menonjol adalah pasar tenaga kerja, serikat pekerja, ekonomi, perbedaan upah antar industri, dan undang-undang. Kita akan membahas pertimbangan yang paling menonjol yang pertama, yaitu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja
Karyawan potensial yang berada dalam area geografis tempat karyawan direkrut merupakan pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan jauh melampaui lokasi operasi perusahaan. Perusahaan contohnya adalah di buku ini adalah perusahaan kedirgantaraan di Santo Louis, misalnya mungkin khawatir tentang pasar tenaga kerja untuk insinyur di Fort Worth atau Orlando, di mana perusahaan kompetitif berada. Karyawan manajerial dan profesional sering direkrut dari wilayah geografis yang luas. Ketika ekonomi global semakin menetapkan biaya tenaga kerja, pasar tenaga kerja global semakin penting sebagai penentu kompensasi finansial bagi individu. Bayar untuk pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja yang berbeda dapat sangat bervariasi. Seringkali, biaya hidup lebih tinggi di komunitas perkotaan besar dan persaingan untuk karyawan terbaik lebih tinggi di daerah perkotaan besar, di mana ada lebih banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Manajer kompensasi harus menyadari perbedaan-perbedaan ini agar dapat bersaing dengan sukses untuk karyawannya. Nilai pasar adalah panduan penting dalam menentukan pembayaran. Banyak karyawan melihatnya sebagai standar untuk menilai keadilan praktik kompensasi perusahaan mereka. Kemudian pertimbangan yang menonjol kedua yaitu di bagian serikat buruh atau serikat pekerja. Serikat pekerja biasanya lebih suka menentukan kompensasi melalui proses perundingan bersama yang menggambarkan negosiasi antara serikat pekerja yang mewakili kepentingan karyawan dan manajemen perusahaan. Kutipan dari Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional menetapkan bidang-bidang perundingan bersama wajib antara manajemen dan serikat pekerja sebagai upah, jam kerja, dan syarat dan ketentuan kerja lainnya. Ketika serikat pekerja menggunakan upah yang sebanding sebagai standar dalam mengajukan tuntutan kompensasi, pemberi kerja membutuhkan data pasar tenaga kerja yang akurat. Sebagai contoh, seperti yang kita bahas sebelumnya, serikat pekerja sering mengandalkan data CPI sebagai kriteria untuk pemberian COLA. Kemudian pertimbangan yang menonjol ketiga adalah ekonomi. Ekonomi pasti mempengaruhi keputusan kompensasi finansial. Misalnya, ekonomi yang tertekan umumnya meningkatkan pasokan tenaga kerja, dan ini berfungsi untuk menurunkan tingkat pasar. Selain itu, perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk berkontribusi pada tujuan pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat, di mana kegiatan bisnis cenderung menderita. Kemudian pertimbangan yang menonjol keempat yaitu adalah perbedaan upah antar industri. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan berusaha untuk menarik dan mempertahankan individu-individu terbaik untuk pekerjaan, sebagian dengan menawarkan paket upah dan tunjangan yang menguntungkan. Sayangnya, beberapa perusahaan tidak dapat bersaing berdasarkan upah dan tunjangan. Memang ada beberapa perbedaan upah di industri. Perbedaan-perbedaan ini dikenal sebagai perbedaan upah antar industri atau kompensasi. Perusahaan yang beroperasi di pasar induk, di mana terdapat relatif sedikit persaingan dari perusahaan lain, cenderung membayar upah lebih tinggi karena perusahaan-perusahaan ini menunjukkan keuntungan besar. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti hambatan yang lebih tinggi untuk masuk ke pasar produk dan pengaruh yang tidak signifikan dari persaingan asing. Peraturan pemerintah dan peralatan yang sangat mahal merupakan hambatan masuk dalam industri seperti pertambangan. Poin pertimbangan yang menonjol kelima yaitu legislasi. Undang-undang federal dan negara bagian juga dapat memengaruhi jumlah kompensasi yang diterima seseorang dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Misalnya, undang-undang upah yang berlaku menentukan bagaimana tarif upah harus dihitung. Undang-undang ketenagakerjaan yang setara termasuk undang-undang hak sipil, diskriminasi usia dalam undang-undang ketenagakerjaan, dan undang-undang Amerika dengan disabilitas melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masalah ketenagakerjaan termasuk kompensasi.
Kemudian kita masuk di membangun struktur pekerjaan menggunakan evaluasi pekerjaan. Nah, di sini ada definisi struktur pekerjaan, yaitu adalah seperangkat pekerjaan yang dipesan yang mewakili struktur pekerjaan atau hierarki, yaitu pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi, lebih baik tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus dibayar lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah, lebih sedikit tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang kurang rumit. Struktur kerja yang konsisten secara internal mengakui secara formal perbedaan karakteristik pekerjaan yang memungkinkan manajer kompensasi untuk menetapkan upah yang sesuai. Nah, profesional SDM menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif di antara serangkaian pekerjaan dan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Ketika dilakukan dengan benar, evaluasi pekerjaan ini membantu menghilangkan ketidaksetaraan upah internal yang ada karena struktur upah yang tidak logis. Nah, evaluasi pekerjaan mengukur nilai pekerjaan dalam hal administrasi daripada ekonomi. Yang terakhir hanya dapat ditentukan oleh pasar dan diketahui melalui survei kompensasi. Kemudian di sini ada 4 metode evaluasi pekerjaan tradisional. Yang pertama yaitu peringkat, yang kedua adalah klasifikasi, yang ketiga adalah perbandingan faktor, dan keempat adalah poin. Yang pertama yaitu metode pemeringkatan. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dari 4 metode evaluasi pekerjaan. Dalam metode peringkat evaluasi pekerjaan, penilai memeriksa deskripsi dari setiap pekerjaan yang dievaluasi dan mengatur pekerjaan sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Nah, prosedur ini pada dasarnya sama dengan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaannya adalah manajer mengevaluasi pekerjaan, bukan orang. Kemudian yang kedua, yaitu adalah metode klasifikasi. Nah, metode ini mendefinisikan sejumlah kelas atau nilai untuk menggambarkan sekelompok pekerjaan. Dalam mengevaluasi pekerjaan dengan metode ini, metode klasifikasi, penilai membandingkan deskripsi pekerjaan dengan deskripsi kelas. Nah, deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan di berbagai tingkat kesulitan. Kemudian yang ketiga, itu adalah metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor ini agak terlibat daripada dua metode kualitatif yang dibahas sebelumnya, yaitu pemeringkatan dan klasifikasi. Nah, metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri dari persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Nah, evaluator membuat keputusan tentang faktor-faktor ini secara independen. Nah, setelah ini aku akan menjelaskan tentang 5 faktor pekerjaan universal tersebut. Yang pertama yaitu adalah persyaratan mental. Nah, persyaratan mental ini mencerminkan sifat mental seperti kecerdasan, penalaran, dan imajinasi. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan fasilitas dalam koordinasi otot dan pelatihan dalam interpretasi tayangan sensorik. Kemudian yang ketiga yaitu persyaratan fisik. Ini melibatkan duduk, berdiri, berjalan, mengangkat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini itu mencakup bidang-bidang seperti bahan baku, uang, catatan, dan pengawasan. Yang terakhir yang kelima kondisi kerja yang mencerminkan pengaruh lingkungan dari kebisingan, iluminasi, ventilasi, bahaya, dan jam. Dalam metode ini komite evaluasi. Nah, yang keempat tadi yang metode-metode setelah ada metode pemeringkatan, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah metode poin. Nah, dalam metode poin, penilai menetapkan nilai numerik untuk faktor pekerjaan tertentu seperti pengetahuan yang diperlukan, dan jumlah nilai-nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dari nilai relatif pekerjaan. Secara historis, beberapa variasi dari rencana titik telah menjadi pilihan paling populer.
Kemudian masuk di bagian kebijakan kompensasi kompetitif. Kebijakan kompensasi mengacu pada pilihan yang dibuat para profesional kompensasi untuk mempromosikan keunggulan kompetitif. Secara luas, pilihan kebijakan dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan kompensasi ini tingkat upahnya menentukan apakah perusahaan akan menjadi pemimpin yang membayar, menjadi pengikut yang membayar, atau mengusahakan posisi rata-rata di pasar tenaga. Nah, di dalam kebijakan kompensasi kompetitif ini akan ada dijelaskan yaitu tentang kebijakan tingkat pembayaran dan yang kedua kebijakan bauran pembayaran. Nah, berikut ini aku akan jelaskan satu persatu apa sih definisi kebijakan tingkat pembayaran dan definisi kebijakan bauran pembayaran. Kebijakan tingkat pembayaran memiliki dampak terbesar dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Kebijakan kompensasi gaji campuran mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung serta komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Sedangkan kebijakan bauran pembayaran itu memiliki dampak terbesar pada memotivasi karyawan. Nah, komponen dari paket kompensasi membantu memfokuskan kinerja karyawan pada apa yang diharapkan oleh atasan atau pimpinan, seperti layanan pelanggan yang sangat baik, penjualan, penggunaan teknologi yang inovatif, dan sebagainya. Nah, di dalam kebijakan kompensasi tingkat pembayaran ini itu ada 3 kebijakan tingkat pembayaran yang diikuti oleh bauran pembayaran serta mengilustrasikan kebijakan memimpin pasar, kecocokan pasar, dan tingkat pembayaran keterlambatan pasar. Nah, ada 3 poin yang utama, yaitu ada lead pasar, kemudian ada 2 ada pertandingan pasar, dan yang ketiga adalah lag pasar. Nah, aku akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu lead pasar, di mana perusahaan yang mengejar kebijakan kepemimpinan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi daripada perusahaan pesaing. Nah, dengan menggunakan strategi ini, mereka merasa bahwa mereka dapat menarik karyawan berkualitas tinggi, produktif, dan enggan mencapai biaya tenaga kerja per unit yang lebih rendah. Nah, perusahaan dengan bayaran lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak pelamar yang berkualifikasi tinggi daripada perusahaan dengan gaji yang lebih rendah di pasar tenaga kerja yang sama. Kemudian yang kedua yaitu pertandingan pasar. Kebijakan kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberi kerja untuk pekerja serupa di bidang atau industri tertentu. Nah, banyak organisasi memiliki kebijakan yang menyerukan untuk membayar tingkat pasar. Nah, di perusahaan seperti itu, manajemen percaya bahwa ia masih dapat mempekerjakan orang yang memenuhi syarat dan kompetitif. Jadi perusahaan tersebut percaya masih banyak orang yang bisa diajak bekerja sama di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adalah lag pasar. Perusahaan dapat memilih untuk membayar di bawah tingkat pasar atau kebijakan keterlambatan pasar karena kondisi keuangan yang buruk atau karena mereka merekrut karyawan yang keterampilan dan dampak diharapkan pada keberhasilan perusahaan relatif lebih rendah daripada karyawan yang keterampilannya lebih baik dan dampak yang diharapkan jauh lebih besar. Kemudian masuk di poin yang kedua yaitu di bauran pembayaran. Kebijakan kompensasi campuran gaji merujuk pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dan komponen manfaat karyawan yang merupakan paket kompensasi karyawan. Nah, bauran kebijakan pembayaran dapat dinyatakan dalam dolar atau mata uang lainnya jika relevan atau sebagai persentase dari total dolar yang dialokasikan untuk total kompensasi karyawan tersebut. Nah, berikut aku akan mengilustrasikan sedikit contoh campuran kebijakan pembayaran, yaitu di mana ada sebuah benefits sebanyak 27%, kemudian ada base wage itu sebanyak 57%, dan yang sedikit-sedikit seperti long term incentive dan short term incentive, di mana long term incentive-nya ini sebanyak 10% dan short term incentive-nya sebanyak 6%.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah penilaian terhadap kemampuan membayar. Penilaian organisasi tentang kemampuan membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat upah. Perusahaan yang berhasil secara finansial cenderung memberikan kompensasi yang lebih tinggi dari rata-rata. Namun, kekuatan keuangan organisasi hanya menetapkan batas atas dari apa yang akan dibayarkannya. Untuk sampai pada tingkat pembayaran tertentu, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor lain. Nah, kemudian masuk di struktur pembayaran yang kompetitif di pasar, di mana penetapan harga pekerjaan menggunakan survei kompensasi. Jadi ada survei kompensasi. Oke. Nah, struktur upah mewakili perbedaan tingkat upah untuk pekerjaan yang nilainya tidak setara dan kerangka kerja untuk mengakui perbedaan dalam kontribusi karyawan. Struktur ini dihasilkan dari analisis berdasarkan pekerjaan survei kompensasi. Nah, survei kompensasi melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Survei kompensasi secara tradisional berfokus pada praktik upah dan gaji pesaing. Nah, survei kompensasi penting ini kawan-kawan, karena memungkinkan profesional kompensasi memperoleh pandangan realistis praktik pembayaran pesaing. Nah, perusahaan mengenali perbedaan-perbedaan ini dengan membayar individu sesuai dengan kredensial, pengetahuan, atau kinerja mereka. Nah, di sini ada 4 poin utama juga di dalam penetapan harga pekerjaan yang menggunakan survei kompensasi. Nah, di sini ada 4, yaitu pertama ada nilai bayar, kedua ada kisaran pembayaran, yang ketiga ada broad banding, dan keempat ada sistem upah 2 tingkat. Yang pertama nilai bayar. Teman-teman tahu nggak sih nilai bayar itu apa? Jadi nilai bayar itu adalah pengelompokan pekerjaan serupa untuk menyederhanakan pekerjaan penetapan harga. Misalnya jauh lebih nyaman bagi organisasi untuk memberi harga 15 nilai gaji daripada 200 pekerjaan terpisah. Kesederhanaan pendekatan ini mirip dengan praktik perguruan tinggi atau universitas dalam pengelompokan nilai 90 sampai 100 menjadi kategori A, sedangkan nilai 80 sampai 89 menjadi B, dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua yaitu kisaran pembayaran. Setelah nilai pembayaran ditentukan, keputusan selanjutnya adalah apakah semua individu yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama atau apakah kisaran gaji harus digunakan. Jadi dalam suatu jabatan tertentu, divisi yang sama, departemen yang sama, itu masing-masing karyawan akan mendapatkan kompensasi yang sama atau tidak, seperti itu. Nah, rentang pembayaran mencakup tingkat pembayaran minimum dan maksimum dengan varians yang cukup antara keduanya untuk memungkinkan perbedaan pembayaran yang signifikan. Nah, kisaran gaji umumnya lebih disukai daripada tarif gaji tunggal karena memungkinkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kinerja dan lama layanan. Nah, kemudian yang ketiga ada poin utama yaitu broad banding. Tadi ada nilai bayar dan sekarang ada broad banding. Nah, broad banding itu apa? Broad banding adalah teknik yang meruntuhkan banyak nilai yang menjadi beberapa pita lebar untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi broad banding ini tuh teknik gimana cara meruntuhkan nilai-nilai gaji di perusahaan. Nah, kemudian broad banding ini menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana, yang tidak menekankan struktur dan kontrol dan menempatkan kepentingan yang lebih besar pada penilaian dan pengambilan keputusan yang fleksibel. Nah, broad banding juga dapat mempromosikan pengembangan lateral karyawan dan mengalihkan perhatian langsung dari peluang promosi vertikal. Terus yang keempat, sistem upah 2 tingkat. Sistem upah 2 tingkat memberikan penghargaan kepada karyawan yang baru direkrut kurang dari karyawan yang sudah mapan. Nah, di bawah dasar sementara, karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari tingkat upah entry level yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi yang dinikmati oleh karyawan lebih senior. Nah, sistem 2 tingkat permanen memperkuat perbedaan tingkat upah dengan
mempertahankan skala pembayaran terpisah. Nah, skala upah yang lebih rendah berlaku untuk karyawan yang baru direkrut dan karyawan saat ini menikmati skala pembayaran yang lebih tinggi. Dan yang kelima, menyesuaikan tarif pembayaran. Nah, ketika rentang gaji telah ditentukan dan pekerjaan yang ditetapkan untuk membayar nilai, mungkin menjadi jelas bahwa beberapa pekerjaan dibayar lebih tinggi dan yang lainnya dibayar lebih rendah. Nah, pekerjaan bergaji rendah biasanya dibawa ke minimum kisaran gaji mungkin, sesegera mungkin. Nah, praktik manajemen yang baik adalah untuk memperbaiki ketidaksetaraan ini secepat mungkin dengan menempatkan pekerjaan di peringkat gaji yang tepat dan meningkatkan upah mereka yang berada di pekerjaan itu. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu kompresi gaji. Nah, kompresi gaji itu jadi gajinya dipres atau di semaksimal mungkin, tidak over, makanya dikompresi gaji. Nah, kompresi gaji terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar sebanyak atau lebih dari karyawan yang telah lama bekerja di organisasi sebagai akibat dari peningkatan bertahap dalam gaji awal dan penyesuaian gaji yang terbatas untuk karyawan jangka panjang. Kemudian kompresi gaji terus menjadi tantangan utama bagi manajer kompensasi bahkan dalam resesi ketika pemotongan gaji dan pembekuan menjadi fokus berita harian. Begitu semua teman-teman pengertian dan penjabaran tentang kompensasi finansial langsung. Nah, mungkin teman-teman boleh nanti komen di kolom komentar di bawah itu. Kalian dapat kompensasi nggak sih di perusahaan kalian tempat kalian bekerja? Nah, untuk sharing dan semua biar tahu, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan nanti Aldo akan balas dan sedikit bercerita juga tentang kompensasi juga di perusahaan Aldo. Nah, buat kalian yang mau bertanya juga boleh langsung di kolom komentar dan mungkin sedikit sharing juga boleh tentang kompensasi finansial langsung yang kalian dapatkan di perusahaan kalian. Kemudian masuk di tahap selanjutnya, itu dampak bagi sektor. Jadi dampak kompensasi finansial langsung ini bagi beberapa sektor seperti sektor tenaga kerja, sektor serikat pekerja, kemudian sektor ekonomi, dan sektor perusahaan. Nah, menurut saya dampak bagi sektor tenaga kerja itu contohnya kompensasi tersebut tuh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup tenaga kerja tersebut, yaitu baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Sehingga ketika kompensasi itu diberikan dari perusahaan oleh tenaga kerja, maka tenaga kerja itu akan memanfaatkan kompensasi ini untuk tatanan hidup selanjutnya bersama keluarga, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kedua, kompensasi juga dapat merencanakan pembiayaan hidup seorang tenaga kerja, dan maksudnya nanti ketika dia punya kompensasi, dana ini mau digunakan untuk apa seperti itu. Nah, dan juga dengan ada kompensasi dari perusahaan tersebut itu untuk memotivasi tenaga kerja tersebut untuk lebih maju. Jadi untuk membuat tenaga kerja itu lebih berpacu pada kinerja karyawan di perusahaan tersebut, sehingga dia harus membuat atau istilahnya menunjukkan bahwa dirinya ini layak dan pantas untuk kerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, bagi serikat pekerja itu serikat pekerja itu sebagai perantara antara perusahaan dengan tenaga kerja, dan di sini fungsinya serikat pekerja itu untuk menyampaikan segala informasi dari kedua belah pihak. Nah, kemudian dampaknya juga untuk memperkuat tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang lebih baik, sehingga serikat pekerja ini menampung segala aspirasi atau pendapat dari tenaga kerja yang nantinya akan disampaikan kepada perusahaan. Dan contohnya seperti adanya pemotongan gaji atau pemotongan komisi yang dilakukan oleh perusahaan, nantinya serikat pekerja bersama karyawan-karyawan tersebut akan melakukan sebuah rapat atau diskusi untuk membahas kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian perwakilan dari serikat pekerja tersebut yang akan menyampaikan aspirasi dari tenaga kerja kepada perusahaan. Jadi penyampaian aspirasinya langsung dapat ke pimpinan atau bos dari perusahaan tersebut. Kemudian di dampak sektor ekonomi itu membuat
pergerakan ekonomi jadi lebih baik sehingga perusahaan memberikan kompensasi kepada tenaga kerja ini. Tenaga kerja mendapat kompensasi sehingga tenaga kerja ini dapat membeli segala sesuatu kebutuhan di hidupnya sehingga bisa membuat ekonomi di beberapa toko atau mungkin di beberapa sektor ekonomi mikro, menengah atau makro bisa berjalan saat dia kala dan seperti itu. Jadi alurnya dari perusahaan memberi kompensasi terus kepada tenaga kerja membelikan atau membelikan sesuatu hal yang dia inginkan kepada keluarga atau dirinya sendiri, maka pergerakan ekonomi akan terus berjalan. Kemudian bagi perusahaan itu kompensasi finansial langsung itu bisa membuat perusahaan tersebut menjadi terkenal di mata masyarakat tentunya. Jadi sehingga ketika kompensasi yang diberikan dari perusahaan itu berjalan baik dan mungkin tidak terlambat, maka tenaga kerja tersebut akan bercerita kepada keluarga atau masyarakatnya bahwa perusahaan ini sangat baik loh, dia bisa tepat waktu menepati janjinya akan memberikan kompensasi kepada karyawannya seperti ini, sehingga membuat citra perusahaan menjadi lebih baik dan lebih bagus di mata masyarakat. Nah, kemudian ketika perusahaan mendapatkan karyawan yang baik, maka membuat kualitas tenaga kerjanya juga akan baik di perusahaan. Jadi akan tersaring beberapa karyawan yang cukup berkompeten untuk bekerja di perusahaan tersebut sehingga meningkatkan kinerja dan produktivitas di perusahaan tersebut. Nah, kemudian dampak positif dan dampak negatifnya dari kompensasi finansial langsung adalah, pertama, dampak positifnya yaitu adalah membuat sebuah ciri khas atau beda dari perusahaan lainnya terkait pemberian kompensasi kepada tenaga kerja. Kemudian menjadi daya pikat bagi calon pekerja dong, soalnya ketika kompensasi finansial langsung ini diberikan kepada tenaga kerja, maka akan menjadi bahan omongan di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu mempermudah administrasi dan hukum yang berjalan, sehingga ketika kompensasi itu diberikan, pastinya di awal itu akan diberikan sebuah kontrak kerja atau perjanjian antara perusahaan dan tenaga kerja tersebut, sehingga ketika kompensasi tersebut itu disalahgunakan, pasti ada materai bermaterai 6.000. Nah, itu bisa disangkut pautkan ke dalam hukum, sehingga kompensasi ini jelas alurnya karena memang jelas diberikan langsung, tidak dalam bentuk benefit seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu memperoleh karyawan yang berkualitas pastinya, karena perusahaan tersebut care terhadap karyawan-karyawannya sehingga mendapatkan juga karyawan yang sangat berkualitas, dan karena kita selektif dalam mencari karyawan tersebut. Kemudian yang terakhir pastinya akan memacu karyawan untuk meningkatkan kerja, sehingga kompensasi yang diberikan pastinya akan menjadi tolak ukur kepada tenaga kerja tersebut untuk bekerja lebih giat dan lebih semangat untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan tersebut. Kemudian dampak negatif dari kompensasi finansial langsung, yang pertama itu pasti mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga ketika kompensasi yang diberikan itu tidak cukup menarik atau mungkin kurang berkenan di hati tenaga kerja, pastinya dia akan tidak smooth atau tidak semangat dalam bekerja seperti itu. Nah, kemudian yang kedua pastinya kompensasi itu akan menimbulkan rasa iri atau kecemburuan, karena tentunya kan di kompensasi itu ada suatu hal yang paling sensitif, sehingga ketika tenaga kerja A ini mendapatkan kompensasi sebanyak ini, kemudian tenaga kerja B mendapat kompensasi seperti ini, dan ternyata mereka satu departemen yang sama dan satu divisi yang sama, pastinya akan membuat kesenjangan sosial ketika kompensasi tidak disamaratakan seperti itu. Kemudian yang ketiga pastinya rawan praktik kecurangan tentunya dalam komisi dan bonus, sehingga komisi itu dan bonus itu seharusnya diperkuat dengan surat perjanjian dan harusnya harus sesuai legal dari perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu membuat mindset ketidakpuasan jumlah kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Ketika kompensasi langsung